karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira, terus Haman yang namanya Luhut. Nah, ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini karena bocor-bocor itu dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat semuanya, para alim, para ulama, asatidz wal asatidzah, guru-guru kami semuanya, para sesepuh yang senantiasa kami taklimi, kami muliakan, sahabat-sahabat segala aktivitasnya mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dalam rahmat, perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Kita semuanya diberikan rezeki yang halal dan thayyibah wal barakah. Anak keturunan kita semuanya mudah-mudahan menjadi anak keturunan yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dikasihi Allah, terima kasih Anda semuanya berkenan untuk hadir di channel ini. Di majelis ini mudah-mudahan mendatangkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi adalah cuplikan dari seorang budayawan yang kita ketahui dikenal dengan majelis ma'iyahnya, yaitu beliau orang tua kita semuanya, sesepuh kita, yaitu disebut atau dipanggil dengan Cak Nun, atau nama lengkapnya adalah MH Ainun Najib. Beliau mengatakan bahwasanya Jokowi ini adalah representasi dari Fir'aun. Ya, menganggap atau mengatakan Jokowi adalah perwujudan dari Fir'aun. Walaupun alhamdulillah akhirnya beliau Cak Nun meminta maaf kepada khalayak, kepada masyarakat, kepada seluruh majelisnya, yaitu majelis ma'iyah, agar beliau dimaafkan, dan beliau juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama keluarga diajar baik di salah-salah di goblok-goblok di sesat-sesat. Kenapa digoblok-gobloki? Karena saya mengucapkan yang seharusnya tidak saya ucapkan. Kan saya yang mengajarkan di Ma'iyah dan semua keluarga bahwa orang waton bener itu ucapkan harus baik, harus efeknya harus diperhitungkan, harus bijaksana. Saya dianggap tidak bijaksana. Kan saya yang mengajarkan jangan ngomong siapa, tapi apa. Itu kan, itu saya sendiri melanggar gitu. Jadi akhirnya saya minta maaf sama keluarga, sama termasuk saya berangking ngajar akun TTR, karena saya melakukan apa yang saya sendiri mengajarkan untuk tidak dilakukan. Nah terus saya gimana? Saya tidak ada masalah, bagus kan, saya kan punya anak-anak dan keluarga yang mencintai saya sehingga mengontrol saya, dan pertama saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firli, Allahumma hdini, Allahumma arhamni. Jadi saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon rahmat kepada Allah, saya mohon pertolongan kepada Allah, saya mohon tuntunan dari Allah, Allahumma hdini gitu ya. Dan saya minta maaf kepada semua yang terciprat menjadi tidak enak atau menjadi menderita atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu gitu ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi pada beliau Cak Nun adalah gambaran sekilas tentang bagaimana kondisi perpolitikan kita saat ini, ya, di mana masyarakat Indonesia
ini mayoritas menggunakan isu sara atau menggunakan isu agama atau sentimen kepada agama untuk saling menyerang atau yang disebut dengan politik identitas. Nah, inilah betapa bahayanya politik identitas yang membagi bahwasanya saya adalah muslim sedangkan musuh saya atau musuh politik saya adalah kafir, atau mengatakan pilihan politik saya adalah mengikuti dari Nabi Musa sedangkan lawan politik saya adalah pengikut dari Fir'aun, atau lawan politik saya adalah Dajjal. Nah, inilah sebuah bahayanya, buruknya dari politik dengan membawa unsur identitas atau politik dengan menjual sara. Maka untuk itu kita semuanya hendaknya kita lebih dewasa, lebih arif, lebih bijaksana dalam berpolitik sehingga tidak membawa politik identitas untuk mengalahkan orang-orang yang kita anggap sebagai lawan politik kita. Nah, ini kerap terjadi di masyarakat kita, bahkan di tahun-tahun pemilu yang lalu, di mana saling menghujat, saling menghina hanya karena perbedaan politik. Ya, seolah-olah politik ini hanya mengarah kepada dua kekuatan besar, yaitu Islam melawan kafir atau Musa melawan Fir'aun. Nah, ini sesuatu yang sangat fatal sekali kalau kita memahami politik hanya menghadapkan antara Islam dengan kafir. Ya, padahal sesungguhnya ketika kita memilih baik itu anggota DPR maupun presiden dan wakil presiden adalah kita dalam rangka untuk mencari pemimpin kita. Dan kita semuanya adalah bangsa Indonesia yang bersaudara apapun agama kita. Ya, walaupun dia berbeda dengan kita dalam hal politik, maka hendaknya kita jangan sampai membawa politik identitas untuk melawan atau memusuhi orang yang berbeda dengan kita, sehingga saling menghujat atau menghina atau mengkafir-kafirkan atau mem-PKI-PKI-kan karena berbeda dengan pilihan politik kita. Nah, ini sangat tidak bijaksana, sangat tidak etis ketika kita memilih pemimpin kita, presiden kita dan wakil presiden kita, sehingga kita saling menghujat atau saling memusuhi. Ya, padahal kita dalam rangka untuk bagaimana memajukan bangsa kita, menjadikan Indonesia menjadi negara yang hebat, negara yang lebih baik, negara yang maju di segala bidang. Tapi mengapa ketika kita memilih pemimpin kita akhirnya saling menyerang, saling menghina dan saling mencaci maki. Bahkan di tahun politik yang lalu saling menghujat antara pemilih dari Jokowi dan Prabowo, misalnya antara cebong dan kampret, antara cebong dengan kadrun misalnya. Nah, ini sangat tidak etis sekali dan ini sangat melanggar etika, norma agama juga dan norma kesusilaan atau norma bangsa kita sebagai bangsa yang beradab. Ya, saya tidak memilih kepada salah satu pilihan, walaupun saya memiliki pilihan yang saya anggap layak untuk menjadi pemimpin, tapi saya bukan berarti membela salah satu pihak yang bersaing. Maka hendaknya di pemilu yang akan datang kita menghindarkan dengan ungkapan-ungkapan yang semacam itu. Jangan lagi kita menghadap-hadapkan antara Islam dengan kafir misalnya, karena semuanya pemilih itu ada muslimnya, baik yang memilih
Prabowo juga ada muslimnya, yang memilih Jokowi juga ada muslimnya. Dan yang akan datang misalnya antara misalnya yang terpilih antara Pak Anies maupun Pak Ganjar misalnya, tentu di situ pemilih Pak Anies juga ada muslimnya, pemilih Pak Anies juga ada non muslimnya, pemilih Pak Ganjar juga ada muslimnya, juga pemilih Pak Ganjar juga ada non muslimnya. Nah, misalnya jika nanti beliau menjadi kandidat yang akan dipilih atau berkompetisi atau bersaing, maka jangan lagi saling menghujat, saling menghina, kemudian menganggap kita ini sebagai pengikut Nabi Musa yang serba benar, tidak mungkin salah. Kemudian lawan politik kita ini pasti salah atau pasti buruk, sehingga mempresentasikan musuh kita sebagai Fir'aun atau sebagai Haman, ya, atau sebagai Korun misalnya. Nah, ini sangat tidak layak dan sangat tidak perlu dicontoh yang semacam itu. Nah, ini kita bisa belajar dari kesalahan Cak Nun, bagaimana beliau ini juga terbawa dalam politik identitas. Ya, beliau seorang budayawan, seorang rakyat juga, maka boleh-boleh saja beliau memberikan kritikan. Tentunya harapannya adalah kritikan yang membangun. Ya, kritikan yang tidak perlu harus mencaci maki atau menghina atau menuduh sesuatu yang tidak berdasar. Maka sangat keji sekali tuduhan jika menganggap Jokowi ini sebagai Fir'aun. Jelas sangat berbeda antara Jokowi dan Fir'aun. Ya, Jokowi seorang muslim, Fir'aun jelas dia adalah orang kafir atau ingkar, bahkan dia menganggap sebagai Tuhan. Sedangkan Jokowi adalah muslim yang juga sholat, juga beliau adalah berhaji, juga menghadap kiblat. Ya. Nah, dan beliau juga dekat kepada ulama. Ya, beliau tidak memusuhi ulama. Di sini adalah maksudnya ulama yang benar-benar layak untuk disebut ulama, bukan ulama jadi-jadian, bukan ustadz kaleng-kaleng, ustadz karbitan yang suka berteriak-teriak meneriakkan Indonesia sebagai negara kafir misalnya, ingin meneriakkan negara khilafah atau mengganti dasar negara menjadi negara khilafah. Maka inilah yang tidak layak untuk disebut ulama, tidak layak disebut sebagai ustadz. Maka yang demikian itu, orang-orang yang tipe seperti itu atau ulama yang jadi-jadian ini, maka hendaknya untuk dihukum atau diberikan sanksi. Ya, maka kita semuanya boleh kita sebagai oposisi, artinya adalah tidak sesuai dengan pemerintah, tidak sepakat dengan pemerintah, sebagai kelompok yang kontra kepada pemerintah, silakan saja, monggo saja. Yang penting silakan sampaikan kritik yang membangun, kritik yang beradab, baik itu norma agama maupun norma sosial. Itu jelas sekali memberikan kita rambu-rambu untuk bagaimana kita memberikan kritikan dengan cara beradab. Ya, karena landasan agama juga tidak pernah membenarkan mengkritik orang itu dengan caci maki, dengan menghina, dengan tuduhan yang sangat keji. Ya, itu melanggar etika, melanggar norma kesopanan, dan juga jelas melanggar norma agama. Dan juga kita boleh memberikan kritikan secara terbuka, maka silakan sampaikan dengan cara yang beradab. Tidak harus masyarakat rakyat ini kemudian pro dengan pemerintah, tapi juga harus dengan memberikan kritikan yang objektif. Ya, sampaikan segala kelebihan dan kekurangan pemerintahan kita atau pemimpin kita, tanpa harus menghina, mencela habis-habisan. Ya, ini seringkali atau kerap kali muncul ketika orang tidak sepakat, ketika dia sebagai oposisi, kenapa harus menghujat, kenapa harus menghina. Padahal apapun agamanya tidak pernah diajarkan untuk saling menghina atau saling menghujat. Nah, ini sebagai pelajaran yang telah dicontohkan oleh Cak Nun. Beliau tidak sengaja, akhirnya beliau minta maaf. Nah, model-model yang seperti inilah yang perlu kita khawatirkan. Jangan sampai negara kita bubrah, kacau balau, terjadi peperangan antar agama, atau terjadi kekacauan hanya karena memilih pemimpin kita, memilih presiden dan wakil presiden. Jangan sampai kita berperang saudara,
hanya karena apa? Dalam rangka untuk mencari pemimpin. Siapapun pemimpin menjadi pilihan Anda semuanya, silahkan tentukan. Tapi ketika orang berbeda dengan kita, jangan sampai menghujat, ya, jangan sampai menghina, apalagi sampai menuduh yang bukan-bukan, menuduh yang macam-macam yang itu tidak berdasar sama sekali. Ya, bahkan Al-Quran pun memberikan teguran kepada Nabi Musa, yang jelas-jelas Nabi Musa ini menghadap kepada Fir'aun, yang jelas-jelas Fir'aun ini adalah benar-benar dia musuh Allah. Dia menganggap sebagai Tuhan, dia sombong, dia sangat zalim, dia seorang tukang jagal atau tukang pembunuh. Nah, ini jauh berbeda dengan Jokowi. Nah, bahkan Allah pun memberikan teguran kepada Fir'aun dan kepada Nabi Musa dan adiknya yaitu Harun untuk menyampaikan teguran, nasihat, kritikan dengan cara yang santun dan beradab dengan kalimat yang lembut. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Toha 43 dan 44. Bismillahirrahmanirrahim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Nah, ini perintah Allah kepada Musa dan Harun untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun dengan cara lemah lembut. Idhaba, pergilah kamu berdua, wahai Musa dan adikmu Harun, ila fir'auna, kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia berbuat zalim, berbuat keji, berbuat angkara murka di muka bumi. Faqula lahu, maka katakanlah kamu berdua kepada mereka, kepada dia atau kepada Fir'aun, qaula, yaitu perkataan layyina, perkataan yang lemah lembut, santun, beradab, ya, beretika. Qaulal layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia sadar, insaf dengan segala kejahatannya, keburukannya. Ya. Yatadzakkaru aw yakhsha, dan dia takut kepada Allah sehingga tidak menganggap lagi dirinya sebagai Tuhan. Nah, ini jelas-jelas kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut diperintahkan oleh Allah. Apalagi orang yang mengkritik kepada pemerintah, yang dia adalah Muslim, ya, dia adalah pemimpin kita, maka hendaknya kita juga menyampaikan kritikan, nasihat, masukan dengan cara yang beradab. Jangan sampai menjadi manusia yang biadab hanya karena perbedaan politik. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita berkompetisi secara sehat, bersaing secara dewasa. Jangan lagi bersaing secara kanak-kanakan yang saling menghujat, saling menghina. Karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Hanya kita terjadi peperangan, perselisihan di antara kita sesama anak bangsa. Ya, kalau ini berlanjut terus-menerus kita saling menghina, maka bagaimana kondisi negara kita nanti? Tentu akan sulit untuk kita maju, kita berkembang, dan untuk mencapai kita negara yang adil dan makmur, sukses, tentu akan sulit tercapai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala hilaf, segala kekurangan. Ya, mudah-mudahan negara kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesama anak bangsa hendaknya kita untuk saling toleransi, saling menghormati, karena perbedaan agama, ras, suku, bangsa, dan juga perbedaan pilihan politik kita masing-masing. Marilah kita dalam mencari pemimpin kita dengan riang dan gembira. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.